warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita grebek kandang kambing, teman-teman. Nah, kambing-kambing di sini tidak makan rumput atau dedaunan, tetapi makannya keringan seperti yang kita lihat seperti ini. Ayo kita grebek kandang ini, kita kepo-kepo tentang kandang kambing dengan metode ini, teman-teman. Jangan lupa di-subscribe dulu sebelum lanjut ke video selanjutnya, bro. Oke, dan juga di kandang ini namanya kandang Anyar Farm, juga punya channel, nama channelnya Kandang Anyar Channel. Juga di subscribe ya, bro, kepoin untuk memperoleh ilmu tentang kambing. Di sini saya mau belajar tentang kambing, bro. Ayo ikut sama-sama belajar atau menonton video di Kandang Anyar Farm ini seperti apa, teman-teman. Oke, bro, yuk ditonton. Jangan lupa di subscribe ya, bro. Saya sudah masuk di kandang Anyar Farm. Nah, ini salah satu kandangnya, kita grebek, bro. Nah, seperti ini ketika saya masuk, yang pertama saya lihat sederetan kambing-kambing. Nah, ini teman-teman, kenapa saya memulai ngevlog kambing, karena saya ingin belajar, bro. Wah, ingin belajar. Salah satu referensi di sini, ini saya sudah janjian dan kebetulan tadi ketemu di pasar, teman-teman. Teman diajak mampir sekalian. Ini beralamat di Ngajum kalau nggak salah. Nanti kita tanya-tanya ownernya langsung atau pengelolanya ya, Mas Irul, Mas apa, Mas? Mas Anwar itu loh, bro. Saya sudah tadi sudah sempat ngopi, tapi di sini saya kenalan di video Mas Anwar ya, Mas apa? Anwar, ini Mas Irul. Oh, Mas Irul lah, ini teman-teman. Mas Irulnya ini memakai apa namanya? Pakan kangkung. Pakan kering ya, Mas ya, metodenya. Nah, siap. Ini saya izinkan Mas ngevlog di sini nggak apa ya? Siap. Ngobrol-ngobrol santai nggak apa, Mas ya? Oke, siap. Nah, ini saya ngobrol di sini. Ada berapa kambing, Mas? Yang dikelola di sini ya? Sekitaran 150 ekor. 150 ekor. Kandang Anyar Farm ya? Iya. Kandang Anyar Farm. Nah, kandang Anyar Farm ini Mas, kambingnya apa? Kandangnya di sini saja atau ada yang lain sih, Mas? Untuk kandang kita banyak sih. Sementara ada di sana. Oh iya. Oh, di ujung itu, Mas ya? Ya, ujung, terus ada lagi yang di ujung sebelah sana. Oh, jadi terpisah-terpisah. Bisa untuk banyak di Gunung Legi, Kepanjen, Gunung Kawi ada sih. Oh gitu. Ya. Mas, kalau seperti ini, saya kan ini kesini ini niatnya belajar juga, Mas. Nah, pertama saya ingin belajar tanya ini tentang jenis kambing, Mas. Nah, jenis kambing ini suatu contoh, Mas. Iya. Ada berapa jenis kambing yang ada di sini, Mas, di kandang Anyar ini? Kira-kira yang tersedia saat ini berapa? Ada 3. 3 jenis ya, Mas. Ada 3, PE, Sumbawa, sama silangan. Nah, ini, Mas, yang keluar seperti ini, contoh ini, Mas. Ya. Contoh ini yang keluar kepalanya ini ya. Ini jenis apa seperti ini, Mas? Ini PE, Mas. Ini, Mas. PE. Nah, ciri-ciri bagaimana, Mas? Biar yang nonton kambing, penonton saya kan banyak yang sapi dan banyak yang akan melirik kambing juga. Nah, biar sama-sama tahu kalau PE ciri-cirinya yang paling menonjol itu apa, Mas? Untuk PE yang paling menonjol itu telinga lebih panjang. Telinga lebih panjang. PE, kemudian jenis yang lain yang Jawa Randu mana, Mas? Yang Jawa Randu mana, Mas? Ini. Iya, ya. Ini. Ya. Pak Heru. Oh, yang keluar ini. Ini. Iya, betul. Oh. Anunya lebih lebar ya, Mas ya? Iya. Telinga lebih lebar. Wah, seperti ini, bro. Jadi ini, Mas, tanya cara pemberian pakannya di sini itu bagaimana sih, Mas? Kok katanya gini, ceritanya kan kemarin chat dah. Iya. Di kandang Anyar ini nggak repot-repot ngarit gitu. Artinya
nggak usah repot-repot ngarit setiap hari begitu Mas ya? Iya, kita kan pakai ini sih untuk pakan kering. Untuk pakan kering kita sekali kasih makan, terus kalau habis kita kasih lagi. Bukan masih sisa dibuang, bukan. Aman kan. Iya. Jadi memang bener-bener hanya ini Mas ya? Iya. Tanpa rumput-rumput Mas? Enggak? Rambanan? Untuk rumput enggak, ini pakai konsentrat Mas. Konsentrat. Jadi kalau kambing yang dewasa Mas, misalkan dewasa jantan gitu. Iya. Kalau biasanya misalkan diukur itu habisnya berapa kilo Mas? Untuk per hari. Perharinya tuh. Untuk per hari 1 kiloan. 1 kiloan. 1 kilo untuk per hari yang jantan ya itu. Terus konsentratnya di kisaran harga berapa Mas? 3.000? Sekitar itu? 2000-an. 2000-an. Nah, 2000-an. Jadi Mas ya, biaya operasional atau biaya pakan per hari 2000 itu ya? 2000. Kurang lebih itu ya, tergantung kambing kecil atau besar, tapi iya. rata-ratanya itu ya Mas ya? Untuk rata-rata segituan. Segitu. Nah biasanya kalau penjualannya bagaimana di sini Mas? Untuk dijual kemana atau apakah sudah di akikoh itu seperti itu atau bagaimana Mas? Untuk penjualan kita biasanya yang banyak di luar Malang. Di luar Malang. Luar Jawa seperti Kalimantan, NTB, Ngawi juga ada itu. Juga melayani akikoh. Akikoh juga. Itu. Kalau untuk Mas, cara breeding itu yang mana Mas? Kandang breeding itu seperti apa sih bentuknya? Untuk breeding Kita mana, Mas? mau bahas kandang ini Mas, bahas kandang. Nah, ini terbuat dari kayu Mas. Kayu atau apa ini Mas? Kayu ini. Mas. Kayu. Kemudian Untuk bedanya breeding sama penggemukan atau pembesaran itu di apa Mas? Kandangnya bentuknya disekat atau bagaimana Mas? Untuk breeding kita pakai sekat. Oh, disekat. Nah, untuk sekatnya itu satu sekat itu 1 ekor kambing. Idealnya seperti itu ya. Betul. 1 ekor kambing 1 sekat lah. Untuk jarak sekat ini ideal berapa meter Mas? Ini misalkan ini 1 meter. Iya. 1 meter untuk dewasa cukup Mas ya? Cukup. Oh. Tapi kandangnya memang dipelitur gini harus Mas ya. Bagus lebih ya. Menarik sih. Lebih menarik. Kita bikin semenarik mungkin. Biar kambingnya kerasan ya Mas ya. Wah. Terus kalau misalkan ini kan jaraknya 1 meter, kita bahas kandang dulu. Nah, untuk lubang ini supaya nanti kalau saya buat kandang supaya muat kepalanya ini berapa senti sih Mas ini Mas? Kisaran. Sekisaran Dikil- berapa 20-an nah ini. Nek dikilani ya ora ono sak kilo nih Mas ya. Iya. Oh, seperti itu. Pokoknya cukup lah untuk kepalanya kambing ini. Ini 10 cm ya, sak kilo enggak ono. Oh iya. Seperti ini teman-teman kalau mau buat kandang kambing. Jadi kalau misalkan bolongannya loro Mas, bolobangnya 2 enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini. Ini ditambahi lagi ini. Oh, enggak cukup Mas kalau ditambahi lagi. Oh gitu. Iya. Oh harus ini ya idealnya ya. Di atas agak rapet, kemudian bawahnya lebar. Iya, betul. Caranya seperti itu. Untuk lantainya bagaimana Mas itu Mas? Lantai. Kalau lantai kita pakai Kayu ya? sih. Kayu usuk ya Mas? Apa ya? Betul, usuk. Usuk. Namanya usuk. Nah, oh seperti itu. Lubangnya tapi tidak terlalu lebar. Oh gitu. Terus kotorannya langsung jatuh ke bawah gitu ya Mas ya? Iya, iya Mas. Loh Mas, ini kok biasanya kalau saya di tetangga saya kan gini. Saya dolan ke kandang kambing itu baunya luar biasa gitu loh Mas. Ini kok saya masuk nggak berbau kambing, ini rahasianya apa Mas? Nah, itu. Masalahnya kan kita pakai ini pakan kering sih enggak. Jadi untuk kadar air enggak terlalu ini. Kalau pakai ramban ya namanya. Itu ramban. Biasanya terlalu banyak. Jadi baunya terlalu ini sih. Oh gitu. Jadi pengaruh dari metode ini keuntungannya selain praktis Iya. juga tidak bau ya Mas ya. Bau. Wah, pakan kering tidak bau. Emang bener loh Mas. Ini nggak ngapusi aku Mas itu. Iya. Kalau saya datang kemarin sempat main-main kambing ke tetangga ya, itu baunya luar biasa. Apalagi ada jantannya. Iya Mas ya. Iya. Keistimewaannya itu Mas kalau di sini Mas pakai pakan kering. Kalau kambing itu nggak pernah dimandikan Mas? Nggak usah ya. Kadang-kadang sih kita kalau terlalu kotor kita mandikan. Oh gitu. Iya. Oh ya Mas, ini tadi saya lihat kok mana minumnya ini. Ini bisa ceritakan kenapa Mas Bakto bagaimana cara ngasih minumnya ini Mas?
Nah, kalau biasanya kita akan ada tempat minum nih, Ah. berhubung di sini airnya mati nih. Oh, airnya lagi mati, Iya, ropel jadi. tandonnya dibetulin sih. Ya. Oh, itu Mas, itu tandon biasanya Nah, wadahnya betul. ini. Ini tempatnya. Mas, coba Ini. praktekkan ditaruh di mana misalkan ada air gitu, Mas. Kalau untuk tempat airnya biasanya kita taruh sini, Mas. Taruh di antara sekat ini, Mas ya. Nah, Oh, ini sekat taruh di atas di antara yang sekat ini bisa minum, yang sekat ini bisa minum. Jadi betul, Mas. seperti itu. Oh, jadi caranya seperti ini untuk memberian minum. Tiap hari berapa kali, Mas? Kasihkan minum ini. Habisnya, Mas. Kalau habis kita kasih tambah Kasih lagi. isi. Ya, Oh. Tapi ini nggak diikat, nggak ditublek nih, Mas. enggak. Nggak ditumpahkan ya sama ini. Sangat aman ini. Aman. Aman. Oh, kalau sapi kan banyak yang nakal itu, Mas. Itu ya. Oke ya, Mas. Wah, jadi seperti ini, Bro. Misalkan ada yang mau akeko, mau apa namanya, pokoknya butuh kambing lah, itu bisa ya, Mas, ke Bisa. sini. Nah, bisa nanti bisa calling. Alamatnya gimana, Mas, ini, Mas? Ini alamatnya Tepatnya di itu. Desa Mbabaan, RT 4 RW 9 Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum. Kecamatan Ngajum. Oh, iya. Mas, barangkali ada yang ini, Mas, kontak-kontak personnya boleh dong di-share di sini biar teman-teman nanti kan pastinya mbok menawa, Mas, ada yang calling-calling langsung ke sampean gak apa-apa. Untuk pengelolaan, untuk pemasaran saya serahkan ke adik. Oh, gitu. Untuk kontak person. Oh, nanti ya di deskripsi aja, Mas ya. Betul, iya. Oke. Wah, ini kalau di sana, Mas, ayo keliling kandang keliling yang lainnya, Mas. Biar nggak di sini aja. Ini jantan betina campur di sini, Mas ya. Wah, ini ada yang di luar. Ya. Ini apa, Mas? Kambing bagaimana kalau seperti ini ya? Kambing PE ya, Mas? Oke, Mas, kalau ini, Mas. PE jantan ya. Iya. Wah, jantan ini peruntukannya untuk apa? Pejantan ya? Pejantan. Pejantan. Oh, untuk pejantan. Itu juga, Mas. Itu juga PE pejantan. Iya. Wah, di sini gini loh, Bro. Kita sedikit ngobrol sama Mas Irul. Di sini dua bersaudara ya, Mas Irul ya, sampean ya? 3 bersaudara tapi pengelolanya ini 2 bersaudara. Oh, gitu. Yang ngelola kambing dua ya? Iya. Dua sama Mas Anwar, teman-teman. Kalau dilihat dari atas seperti ini. Ini los. Los. Kenapa, Mas? Pakai sekat. Kenapa ini? Kandang apa? Kalau ini untuk penggemukan, Mas. Oh, penggemukan. Kalau los ini. Iya. Nah, kalau di sini ini kok nggak dikasih ini, Mas? Kenapa nggak apa-apa? Lah kebetulan ini kan kandangnya kan menyusul, Mas. Oh, Yang gitu. bannya baru ini, Mas. Oh, gitu. Iya. Oh iya, untuk ukuran kandang dilihat dari samping itu, Mas Anwar. Ya. Ini saya juga bersama Mas Anwar, Bro, gak apa-apa ya, Mas Anwar. Ini Mas Anwar, adiknya Mas Irul. Nah, Mas Koirul. Lah, Mas Anwar, ini kalau kita bikin kandang idealnya itu tingginya berapa, Mas? Idealnya? Di kandang ideal itu 1 meter lah. Kurang kalau ketinggian buat 1,5 meter juga bisa. 1 meter bisa ya. Semakin tinggi sebenarnya semakin baik, cuman di sini harus ada ini, Mas ya, apa namanya? Untuk kasih makannya Ya, apa? bener. Tangga atau apa gitu ya. Ya. Oh. Kalau ini, Mas, ini 1 cm ya, Mas. Kotoran biar jatuh itu 1 cm cukup, Mas? 2 cm. Oh, seperti itu, 2 cm, Bro. Kalau untuk atapnya relatif ya, mau pakai aluminium atau genteng atau apa, relatif kalau Relatif, tapi untuk lebih baiknya sebenarnya pakai genteng sih. pakai genteng. Heeh. Kenapa, Mas? Kan biar lebih adem. Oh, gitu. Ya. Oh, Mas. untuk pertumbuhan kambing juga lebih baik. Jadi karakter wedus atau kambing itu suka cuaca dingin atau panas, Mas? Sebenarnya yang Kalau harusnya stabil. stabil. Ya, nggak harus cuaca dingin atau panas gitu. Kan Oh. cuaca itu juga mempengaruhi kambing, kondisi kambing. Oh, gitu. Sebenarnya anu, Mas ya. Kalau matahari, Mas, Kalau matahari butuh. Tuh, Jadi matahari harus seperti itu saya lihat kan ada asbes yang transparan. Iya. Itu memang diperuntukkan supaya matahari masuk ya, Mas? iya, benar. Oh, gitu. Wah, ini, Mas, ada lagi tanya ini entah siapa yang jawab. Kalau menghadapi di sini kendalanya peternak kambing di desa saya itu kendala di kematian, Mas. Itu apakah di kandang Anyar Farm juga mengalami itu, Mas? Nah, semua kalau peternak itu pasti sama.
Oh gitu, resiko gitu. Kematian itu Mas. Tapi bisa ditekan Mas ya? Ya bisa, cara menanggulinya kan kematian itu bisa dilihat dari segi apa kan gitu. Biasanya kalau penyakit rawan kematian itu dari kembung. Kembung. Ya, nah itu faktor dari makanan, entah dari hijauannya itu basah atau gimana gitu. Sama pergantian cuaca mulai dari panas ke hujan. Berarti kalau pakan terlalu basah itu bisa menyebabkan kembung kemudian mati. Ya, Nah, bener. untuk mengatasi itu mungkin ini solusi sampean ya? Atau bagaimana? Solusi Ini konsentrat kalau, ini. Iya, di musim hujan ini lebih baik pakai konsentrat. Oh Daripada gitu. hijauan kan soalnya lagi musim hujan kan gitu. Iya. Lebih Lebih efektif lah. ini Mas, dari sekian banyak kambing ini yang melihara berapa orang ya Mas? Untuk yang melihara kalau untuk di kandang sini cuman 1 orang. Ini 1 orang, 1 lari sama ini 1 orang. Ini 2 ini 1 orang. 2 ini 1 orang. Ya. Ini sama ini 1 orang. Ya, Oh gitu. Kemudian yang lainnya ada lagi. ada 1 Oh orang. gitu. Setiap kandang itu ada Ada pengelolanya. pengelola 1 orang, 1 orang. Ini kan kalau 50 ekor ada Mas ini. Semuanya ini. Kurang lebih 80 ekor. 80. Iya. Satu orang wis ngatasi sudah. Sudah ngatasi. Oh, wis ngatasi ku apa bahasa Indonesia Rek? Sudah ini Mas ya. Udah nggak kewalahan lah. Ya. Tapi janjinya harus pakai konsentrat seperti ini Mas. Ya, sebenarnya untuk kebutuhan konsentratnya ini kan hanya membantu Mm-mm. biar enggak apa kalau bahasa Indonesianya itu Apa? Nggak capek-capek. gak capek-capek. Gak kewalahan. Iya, gak kewalahan gitu loh. Meskipun misalkan kita ada kambing 100 ekor atau lebih, itu lebih ringan gitu. Cukup Lebih 1 orang ringan. itu bisa, gak harus membutuhkan banyak tenaga. Berarti intinya di sini itu peternakan sampean ini anu Mas ya. Kalau boleh dibilang tanpa ngarit ya atau bagaimana Mas? Bisa juga gitu. Oh, Modern lah. oh terang modern ya Mas ya. Wah. Mas kalau di sini kita pengen misalkan ini saya ya, ini dari kata hati saya. Ini saya kan pengen ternak, tapi kan kambing itu belum pernah ternak sama sekali itu. Ini sampean bisa membantu, mendampingi sampai belajar lah, mulai dari bantu bakalannya sampai pakannya itu bisa Mas. Oh iya, sangat bisa Mas. Gimana Mas caranya? Jadi kan setiap mitra-mitra itu pasti juga saya dampingi kalau setiap ada orang baru gitu. Sampai bisa mungkin. Nah, sampai misalkan mau tahap breeding, nah ini kebetulan kan untuk bibitan breeding. Nah itu nanti saya kawal sampai berapa bulan, per 1 bulan sekali, entah saya pantau atau gimana. Nah, itu saya lihat perkembangannya gitu. Oh gitu. Terus Mas, kita bicara untung Mas, kita bicara untung. Kalau misalkan kambing sama ini bukan dagang ya Mas, omset maksudnya yang ternak, murni ternak itu bisa dipilah nggak? Misalkan kira pernah menghitung nggak 1 ekor kambing dari penggemukan dengan pakai pakan ini kisaran berapa itu Mas? Kalau untuk jenis Kan, penggemukan, kan nggak tentu itu setiap kambing, tapi maksimal lah pernah untung berapa gitu loh. kalau maksimal per ekor saya pernah mendapatkan keuntungan kurang lebih 350 Selama 1 bulan? selama 2 bulan setengah 2 bulan setengah per ekor itu ya Mas ya? per ekor. Itu sudah bersih kepotong makanan? Sudah Itu sudah. ya. bersih. Wah. Tapi semua itu harus tetap sesuai prosedur gitu. Kalau keuntungan dalam misalnya pengemukan itu tidak bisa dikatakan harus untung segini segitu kan bisa Mas. Tergantung cara pengelolaan. Kan kambing juga gak sama, kondisi kambing juga gak sama gitu. Jadinya harus benar-benar ekstra lah kalau misalkan pengemukan. Kalau misalkan kita ingin keuntungan besar ya semakin ekstra dalam merawat kambing. Oh iya. Terus kan Mas, kalau kan ini ada yang breeding, campur Mas ya, pembesaran ada yang dan dagang juga. Kalau boleh tahu, kalau di keuangan kandang farm ini, kalau kita biar saya semangat ini beternak kambing kan mau mulai Mas ini, itu berapa juta sih ya omset
omset lah, perputaran uang dalam 1 bulan itu kalau pernah menghitung berapa itu Mas? Biar saya semangat melihat mendengar juta-jutaan itu Mas. Kalau omset sih untuk sementara ini ya perputaran kurang lebih 500 juta. 500 juta 1 bulannya. Per 1 bulan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini kalau saya dengar ratus-ratusan juta itu semangat Mas saya Mas. Nggak tahu nanti mulainya bagaimana. Mas, nanti saya pengen tahu historisnya kandang Anyar Farm sampean bersama Mas. Ini kita di video lain aja boleh ya Mas ya? Iya. Ini tadi saya ngobrol santai gitu Mas. Iya Mas, sebelum saya tutup, mosok ini mendengarkan ratusan juta tok. Nah gini Mas, pernah ngalami rugi apa tidak itu Mas? Kalau dalam perdagangan atau bisnis itu jelas ketemu rugi. Tapi gimana kita meminimalisir kerugian itu? Oke. Bagaimana cara menanggulangi kerugian dari kami juga gitu. Jadi kalau misalkan ada kerugian ya gimana caranya kita untuk menutupi kerugian itu. Oh gitu. Jadi terlepas dari 500 juta omsetnya tadi, di belakang itu ada dukanya juga ya Mas ya. Kalau ada dukanya rugi. Terus Mas mengalami kematian juga itu kan salah satu faktor ya Mas ya. Ya benar. Kalau kematian itu wajar, tapi kita harus bisa cara mengatasi. Nah, gimana Mas cara mengatasinya Mas? Itu tadi ya sudah dibiasakan dengan pakai itu ya. Kalau kembung itu tadi solusinya. Kalau penyakit bagaimana? Cara ngobati sama ngobati dewe atau bagaimana? Kalau untuk penanganan medis ada dokternya. Ada dokternya sendiri. Ya. Ada medisnya sendiri. Kalau untuk di sini kadang hanya untuk mengelola kambing. Mengelola kambing. Oh gitu. Oke. Nah Mas, namanya aku mau tetakok opo lali Mas. Gini. Kan tadi ada suka dukanya, kemudian selama beternak kambing sudah berapa tahun Mas? Itu kurang lebih 3 tahunan ya? 3 tahun 4 tahun. 4 tahunan. Lah, kendala yang paling terasa beternak kambing, saya sebelum melangkah itu cek ada ancer-ancer ya Mas. Kendala yang paling terasa sampean itu di penjualan atau pengadaan bibit atau pakan atau perawatan atau apa Mas? Kendala itu kematian aja. Kematian itu tadi ya. Wah, itu kematian. Yang lain alhamdulillah aman-aman saja. Ya, hanya satu itu kematian. Oke. Soalnya, kalau beda cuaca beda lagi. Oh iya. Oke Mas, tak tutup dulu video vlog saya bermain atau datang ke kandang Anyar Farm ini ya. Saya pengen wawancara sampean, pengen tahu historisnya sampai berdiri seperti ini bagaimana, itu boleh Mas ya nanti ya. Iya. Oke bro, kita tutup dulu video vlog ini dan nantikan juga atau tonton di video lain teman-teman. Saya bersama Mas Anwar dan Mas Irul nanti akan tanya-tanya lebih detail kandang Anyar Farm ini bro. Terima kasih sudah nonton video Rojokoyo Channel. Perlu diketahui teman-teman, Rojokoyo itu bukan hanya sapi, ternyata kambing juga seperti ini. Betul ya Mas ya? Betul. Dan saya mulai ngevlog kambing juga bro. Silahkan berikan komentar bagaimana saran sampean untuk vlog kambing teman-teman. Ini masih tahap belajar juga untuk apa yang harus dibahas ketika saya datang ke kandang kambing seperti ini bro. Silahkan berikan komentar saya harus bahas apa teman-teman. Sementara hanya itu yang saya bahas teman-teman. Silahkan di subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kalau pengen tahu tentang dunia kambing, kepoin di Kandang Anyar Channel. Tolong di subscribe, like dan komentarnya ditunggu.